Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, melihat berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei terbarunya yang memprediksi kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan elektabilitas lebih dari 50%. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, mengajak seluruh pemilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di dua pemilihan presiden lalu yang masih berada di pasangan calon 01 dan 03 segera merapat ke paslon 02. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks edisi ke-123 yang tayang pada Rabu 31 Januari 2024 dengan bertajuk tema Pilpres Satu Putaran Pilihan Mayoritas Pemilih yang dihadiri peneliti Lembaga Survei Indonesia Aji Alfarabi dan juru bicara TKN Prabowo Gibran Hasan Nasbi. Di basis lama Pak Prabowo terjadi histeria kembali kepada Pak Prabowo. Dan saya memang mengajak semuanya, ayo kita kembali ke Pak Prabowo sekarang. Inilah masa dan musim rekonsiliasi. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia harus berdiri tegak di depan krisis yang mengancam kita. Dan dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemimpin kita ke depan, satu kolaborasi yang luar biasa antar generasi, antar kelompok dan sebagainya, Indonesia akan menjadi negara kuat dan baru Indonesia bisa berbuat banyak bagi rakyatnya, bahkan berbuat banyak bagi negara lain atau bangsa lain yang sedang dalam krisis dan juga penindasan gitu. Berita berikutnya, para kiai dan ulama se-Kota Depok sepakat untuk mengantarkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia masuk ke Senayan, lolos parliamentary threshold 4% dalam pemilu 2024 mendatang. Para kiai dan ulama se-Kota Depok ini rupanya juga siap memenangkan pasangan calon presiden calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mereka selama ini adalah pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun kini mereka siap berbalik arah mendukung Partai Gelora dan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hal itu terungkap dalam dialog keumatan antara Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Mata dengan para kiai, ulama, asatis dan asatidah se-Kota Depok yang digelar di Gelora Media Center Jakarta pada Jumat 26 Januari 2024 malam. Dalam dialog keumatan ini, hadir calon legislatif Jawa Barat 6, Kota Bekasi dan Kota Depok Ratu Ratna Damayani, dan Anies Mata menceritakan awal mula pendirian Partai Gelora dan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Anies Mata mengatakan ia ingin fokus kepada tujuan-tujuan besar dan mengesampingkan konflik-konflik yang sifatnya pribadi di partai sebelumnya. Berita terakhir, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anies Mata meminta para pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk tidak terprovokasi menuding atau menjelek-jelekan pendukung pasangan calon presiden lain, karena sejatinya adab adalah cerminan bagi kaum muslim. Hal itu ia sampaikan dalam dialog keumatan di Ronata Magraha and Convention Hall Depok, Jawa Barat pada Minggu 28 Januari 2024 sore. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi kalau ditanya kenapa kita tidak mendukung calon presiden yang lainnya, tidak perlu menjelek-jelekan calon presiden yang lainnya. Bilang saja yang lebih tepat saat ini adalah Pak Prabowo. Dan kalau ada yang mendoakan beliau untuk menang dalam Pilpres, apalagi sampai satu putaran, kita juga bilang amin ya Rabbal Alamin. Tidak perlu mengubahnya menjadi qabul. Tidak perlu. Bilang saja amin ya Rabbal Alamin.
dimoderatori oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Deddy Miing Gumelar, yang juga merupakan caleg DPR RI daerah Bekasi dan Depok, dan diisi oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata, Ketua Bidang Seni Budaya DPN Partai Gelora, Deddy Mizwar, serta Ketua Bapilu Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Aris Marsudianto. Sebelumnya, acara ini juga diadakan di Hotel Horizon Bekasi dengan juga dihadiri oleh setidaknya 1.000 para tokoh ulama, pimpinan majelis taklim dan pondok pesantren. Anies Mata juga berpendapat Indonesia punya peluang menjadi negara superpower baru, sebab secara populasi, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat dunia, lalu negara demokrasi terbesar ketiga dunia, serta negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau kita mencoba mencari jawabannya, yang pertama, mengapa Indonesia? Karena ini adalah negara muslim terbesar di dunia dan penduduk muslim terbesar ada di sini, dan ini juga adalah negara keempat terbesar secara populasi. Ini adalah negara demokrasi ketiga di dunia, tapi ukurannya tidak sebesar dengan perannya. Tidak sebesar perannya. Dan karena itu perhatikan, ini mulai menjadi menarik. Karena beberapa media asing mulai menulis bahwa kemungkinan besar Bapak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 dan memimpin negara muslim terbesar di dunia, dan ingin mengubah negara muslim itu menjadi kekuatan superpower baru. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.